Hai, jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu GKD. Yay, are you ready guys? Yes, Star. Ayo kita bersiap. Oke. Sekarang waktunya kita berangkat. Halo Kak Marta, Kak Risa, how are you? Hai Joy dan Star, we are fine, thank you. How about you? We are doing well too. Great. Ayo Kak Marta, kita mulai ibadah yuk. Adik-adik di rumah pasti udah gak sabar untuk mulai ibadah hari ini. Iya Kak Risa, Kak Marta juga udah kangen banget muji Tuhan bareng adik-adik di rumah. Karena adik-adik kita selalu happy, selalu antusias kalau memuji Tuhan. Kak Risa juga happy banget lihat adik-adik sekolah minggu Gereja Kristus Jawaban yang selalu semangat dan rajin untuk mengikuti ibadah online. Nah, Kak Risa jadi tambah semangat nih. Bener Kak Risa, kita semua memang harus tetap semangat. Karena kita yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Karena hanya Dia Tuhan yang layak kita sembah. Amin. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau bersyukur pada Tuhan karena Dia baik dan sungguh setia pada kita semua. Haleluya. Bersyukurlah pada Tuhan, kasih-Nya kepada kita. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi, puji, nyanyi, puji. Dari terbit matahari, kasih-Nya kepada kita. Dia setia, Dia sungguh setia, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi, puji, nyanyi, puji. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Dari terbit matahari, kasih-Nya kepada kita. Dia setia, Dia sungguh setia, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi, puji, nyanyi, puji. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Kasih-Nya kepada
Seru banget Kak Risa. Kita semua melompat, menari, memuji Tuhan. Iya Kak, itu karena ada sukacita Tuhan dalam hati kita yang buat kita selalu semangat untuk memuji Tuhan. Betul Kak Risa, karena Tuhan Yesus sangat baik pada kita semua. Jadi jangan bosan-bosan ya memuji Tuhan, karena Tuhan selalu hadir di rumah adik-adik pada saat adik-adik memuji nama Tuhan. Terus hati kita juga rasanya damai. Terus rasa susah, sedih hilang semua Kak kalau kita memuji Tuhan. Wah, benar-benar luar biasa ya. Karena ada kuasa dalam pujian, ayo adik-adik sekarang kita akan ucapkan syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapa, mengucap syukur untuk kasih-Mu
mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Kak Andrew yang akan membagikan kebenaran-Mu, apa yang dia sampaikan. Biarlah itu semua berasal pada Engkau saja. Dan untuk anak-anak yang ada di rumah, biarlah kami juga dapat mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dan bila masih ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu dan mengambil benih firman-Mu, kami panggil nama-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan, usirkan. Terima kasih ya Bapa, mengundang roh-Mu saja yang hadir di dalam rumah dan hati adik-adik masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Marta tahu nggak berapa lamanya Musa berada di Gunung Sinai waktu menerima 10 perintah Allah? Pasti tahu dong Kak Risa. Kak Marta sebutin ya? Wait, jangan sebutin dulu Kak. Biar nanti adik-adik fokus dengerin firman Tuhan. Iya. Ngomong-ngomong, minggu lalu kita belajar tentang apa ya Kak Risa? Adik-adik masih ingat nggak ya? Kak Risa ingat Kak, tentang perjanjian di Gunung Sinai. Ada 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah Kak. Betul, 100 untuk Kak Risa. Nah, hari ini kita akan dengerin kelanjutan kisahnya yang pasti semakin seru. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis, telinganya dibuka lebar-lebar, dan jangan ribut supaya bisa dengar firman Tuhan dengan baik. Renungan firman hari ini dibawakan oleh Kak Andrew. Selamat sore adik-adik semua. Kembali lagi bersama Ko Andrew Handsome. Dua. Firman Tuhan hari ini adalah tentang penyembahan berhala. Simak videonya. Akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikian firman Tuhan. Sepakatkah kalian? Maukah kalian memegang perjanjian ini? Dan ketahuilah ia akan pegang janjinya kepada umatnya. Kami akan lakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Bersiaplah kalian. Allah memberiku perintah untuk menguduskan kalian hari ini dan besok. Cucilah pakaianmu dan bersiaplah di hari ketiga. Sebab hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa di Gunung Sinai. Ini sangat ajaib. Baiklah, mungkin Tuhan bisa memberitahu bagaimana cara keluar dari gua ketika kembali di Gunung Pinus. Ingat semuanya, Tuhan sudah memberi kita aturan untuk hari kudus ini. Jangan mendekati gunung itu atau menyentuhnya ketika ia ada di sana. Di mana-mana selalu saja ada aturan. Duh, apa tadi aturannya? Jangan dekati gunung dan jangan menginjak tanah. Sebentar, bukan itu. Apa yang terjadi? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dengarkan, Allah telah memberikan ketetapannya. Musa, bicaralah pada kami, maka kami akan mendengar. Tetapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami akan mati. Dengan darah dari korban ini, aku kuduskan altar yang kubangun atas perintah Tuhan. Tuhan memanggilku naik gunung ini untuk menerima hukumnya. Yosua, ikut aku. Harun, kamu yang memimpin.
cukup sabar. Aku yakin sepertinya Tuhan sudah melupakan kita. Kita buat Allah sendiri saja Yang bisa kita lihat dan sentuh. Musa telah kembali. Ia hidup. Penyembah berhala. Harun, sedang apa mereka? Aku memohon pengampunan darinya. Tapi lihat apa yang telah kalian lakukan. Siapa yang ada di pihak Tuhan, datang padaku. Jadi adik-adik, ceritanya adalah sebagai berikut. Pada saat itu, orang Israel berkemah di padang gurun dekat dengan namanya Gunung Sinai. Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk naik ke atas Gunung Sinai untuk diberikan yang namanya 10 perintah Allah. Dan Musa diam di sana selama, tahu tidak adik-adik? 40 hari lamanya. Itu sama sekali bukan waktu yang singkat. Dan pada saat itu, orang Israel sudah semakin lama semakin gusar. Kok Musa nggak pulang-pulang, nggak balik-balik? Piye ki, gimana kita sekarang? Oh, pasti Musa ditenkam binatang buas. Atau dia malah mati kelaparan, mati kehausan, keduanya. Terus kita gimana nih sekarang nggak ada pemimpin? Gimana nih kita? Jadinya karena sudah semakin lama semakin gusar dan tidak bisa lagi berpikir jernih, akhirnya mereka mendesak Harun kakaknya Musa dengan sangat. Harun, ciptakan bagi kami Allah baru yang bisa kami lihat untuk memimpin kami di padang gurun ini. Sebab mungkin adikmu tuh sudah mati dan kami udah nggak tahu lagi di mana adikmu itu, si Musa itu. Jadi si Harun ini karena udah didesak-desak terus, akhirnya dia menyerah. Ya sudah, serahkan semua emas-emasan yang kalian miliki beserta seluruh keluarga kalian, bawalah kepadaku. Dan bersama-sama mereka menciptakan yang namanya patung lembu emas. Pada saat Musa turun dari Gunung Sinai, dia membawa kedua loh batu tersebut, dia mendengar bunyi nyanyi berbalas-balasan. Dan Musa ngeliat, kok orang Israel menyembah patung lembu emas? Dia datang kepada orang Israel, dia berteriak, apa-apaan ini? Apa yang sudah kalian perbuat? Dan karena dia udah sangat marah, dia melemparkan kedua loh batu tersebut ke bawah, sehingga hancur. Dan setelah itu, dia langsung membakar patung lembu emas tersebut. Selagi orang Israel masih sangat ketakutan, ya Musa kembali ternyata gawat nih. Musa memanggil seperti ini, siapa yang memihak kepada Tuhan, ikutlah aku. Dan segera Bani Lewi berkumpul di sisinya, dan Musa langsung memberikan perintah, semua yang menyembah berhala tadi, bunuh mereka semua beserta seluruh keluarga mereka. Jangan ada yang tersisa sama sekali. Dan saat itu juga terbunuhlah 3.000 orang. Setelah kejadian tersebut selesai, Musa gini, aku naik lagi ya ke Gunung Sinai, siapa tahu aku bisa meminta pengampunan daripada Tuhan. Jadinya dia naik kembali ke Gunung Sinai, agar bangsa Israel itu diampuni, dan agar dia menuliskan kembali ke-10 perintah Allah pada kedua loh batu yang dia bawa, dengan didikte oleh Tuhan Allah. Jadi, mengapa Tuhan sampai marah segitunya sampai 3.000 orang terbunuh? Itu karena ini adik-adik harus tahu. Kedua loh batu itu, loh batu yang pertama itu berisikan 4 hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Dan loh hukum yang kedua berisi 6 hukum mengatur hubungan sesama manusia. Pada loh batu yang pertama yang antara manusia dengan Allah, sudah jelas-jelas dibilang pada nomor 1-nya itu, jangan ada Allah lain padamu.
Tuhan ngelihat, loh bangsa Israel kok menyembah patung lembu emas, makanya dia jadi marah seperti itu. Jadi intinya adalah berhala dalam bentuk apapun itu juga, dalam segala bentuk tidak boleh diprioritaskan lebih daripada Tuhan. Misalnya sekarang ini hobi, kan belakangan ini banyak main layangan, adik-adik juga kayaknya banyak juga yang main layangan. Jadi adik-adik kalau main layangan itu sampai lupa saat teduh, bahkan sampai lupa ibadah online, itu artinya adik-adik sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala dalam bentuk bermain layang-layang tersebut. Jadi adik-adik harus selalu memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Bukan berarti kayak Koko bilang tuh nggak boleh main layangan, nggak boleh melakukan hal lain. Boleh, cuma jangan diprioritaskan lebih daripada Tuhan apapun itu. Jadi adik-adik ingat, prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Jangan lupa saat teduh, jangan lupa juga ibadah online. Nah, adik-adik, dari firman ini kita belajar untuk menyembah dengan setia kepada Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Benar banget Kak Risa. Dan kita juga tidak boleh menyembah kepada benda-benda lain yang dibuat oleh tangan manusia. Contohnya seperti patung lembu emas yang disembah oleh bangsa Israel. Ngomong-ngomong, hari ini aktivitas kita apa ya Kak? Untuk aktivitas minggu ini, adik-adik bisa kirimkan video singkat, satu nyanyian atau pujian yang adik-adik sukai. Video dikirim ke guru masing-masing paling lambat hari Senin jam 5 sore. Sekarang saatnya kita menyaksikan video dan foto kiriman adik-adik untuk aktivitas minggu lalu. Silahkan. Wow, luar biasa banget adik-adik sekolah minggu GKJ. Semuanya makin pintar dan tambah kreatif. Betul Kak Marta. Ayo adik-adik tetap semangat ya untuk kirim foto-foto dan video kalian supaya ibadah online kita tetap seru dan tetap memberkati. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Semua lipat tangan dan tutup mata. Kak Endu akan pimpin kita dalam doa. Lipat tangan semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami selama ibadah online sekolah minggu ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang barusan kami dengar bisa menjadi pelajaran dalam hidup kami, bahwa kami harus memprioritaskan Engkau di atas segala sesuatunya di dunia ini ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang terutama dan Engkau tidak mengizinkan kami memiliki berhala dalam hidup kami. Juga untuk anak-anak, kiranya Engkau sertai kami semua, anak-anak dan guru sekolah minggu dan semua staf orang gereja dari segala bentuk sakit penyakit dan hal-hal jahat dalam bentuk apapun. Dan juga untuk COVID ini ya Tuhan, kiranya juga Engkau segera
musnahkan COVID ini dari Indonesia sepenuhnya, sehingga kami bisa bebas lagi beraktivitas tanpa rasa takut terhadap virus-virus seperti COVID ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, Kak Andrew mau ingatkan Joy dan Stan, juga adik-adik yang di rumah untuk tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar di rumah dengan sama papa mama, dan tetap berdoa agar Tuhan tetap melindungi kita semua. Noted. Will do. Siap, Kak Andrew. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Yes. Dadah. God bless you. Hehehe.